halaman 12 nomor 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, tandanya Makkah itu mulia ialah ada bangunan Baitullah di sana. Tandanya Makkah itu mulia ialah ada bangunan Baitullah di sana. Ada riwayat mengatakan tandanya Makkah itu mulia karena di situ kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jar pada hulu Ka'bah jar pada Nabi Muhammad adanya. Ibu jujur aja pada zahirnya. Tapi nang hakikatnya kan pada hulu Muhammad kelak pada alam semesta nih. Ka'bah itu ada dalam pada Nabi Muhammad. Laulaka apa jikalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta. Tandanya Makkah itu mulia ialah ada bangunan Baitullah di sana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang asalnya Makkah itu ibaratnya itu padang pasir yang tandus tuh bang, ada penduduknya, ada pohon. Tapi karena Allah berkehendak walaupun di situ tandus ya Allah ibaratnya sungai kadang-kadang, cuman situ memancar mata air yang paling bagus seluruh dunia, yaitu air Zam-Zam. Ya Allah keajaiban ciptaan Allah. Air Zam-Zam itu ada air yang menyehatkan lah ya Allah. Cuman air Zam-Zam itu masih kalah. Bahkan masih kalah lawan air yang memancar-mancar di sela-sela jari Nabi kita. Waktu di zaman Nabi pang ada itu ya Allah, sahabat pang melihat itu ketika perang istirahat kehabisan air, dicari ke situ kami kada dapat, budo ngalih, minum ngalih, lalu memancarlah di sela-sela jari Nabi ini, memancar dengan derasnya air. Itu mujizat Nabi lah. Lalu Nabi sahabat, oh mana naik pakai minum budo, itu air yang afdal lah, bahkan lebih afdal daripada air Zam-Zam. Mujizat Nabi kan asa secara akal kan ada masuk akal olehnya mujizat itu nang menyalahi adat istiadat malah khawaiful adat. Kalau mujizat Nabi Musa kan tongkat dipukul ke batu memancar 12 mata air. Amun diteliti secara ilmiah, batu mengeluarkan banyu itu kira-kira wajar aja karena batunya banyak di atas bumi, kontak on bumi. Kau aja diterima oleh akal ini bukan batu, bukan apa-apa, keluar dan mancar-mancar di sela-sela jari Nabi banyu. Wah, itu. Kiasnya adalah tanda kota atau kampung itu, tandanya kota atau kampung atau tempat itu mulia ialah ada bangunan yang satu sen pun tidak ada syubhat. Maksudnya membangun itu tidak ada harta syubhatnya, ada bagi harta haram pada bangunan itu. Nih tandanya buanglah, dan orang-orang yang datang ke tempat bangunan itu tidak ada bosan-bosannya, tandanya bangunan itu halal. Terutama kita misalnya Allah membangun masjid, membangun tempat ibadah, kita jangan membangun kecuali dengan harta yang halal.
itu mempengaruhi orang di situ. Bila orang tuh pina nyaman ke situ ibadah, berarti insyaallah itu halal tuh. Dibangun dengan harta yang halal. Tapi pina masjidnya sing haratan cuma pina koler orang paling-paling sih bekodakan bener, kepotuan bener, kada dana ibadah. Nah, itu bisa efeknya kalau lawan juga orang di situ misalnya dibangun dengan harta yang halal bisa kada berpahala orang beribadah. Kasihan orang beribadah di situ kan. Anggaplah keramiknya misalnya kalau dibeli dengan harta yang haram, lalu diandak misalnya kalau di mana disusun itu langsung bayang situ, kasihan orang. Nah, gitu. Lawan juga harta yang haram tuh malah bertambah gono siksanya amun disumbangkan untuk tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah. Jadi misalnya telah kita hendak membangun masjid kah, membangun apa madrasah atau musalla, duitnya misalnya anggaplah cukup gasan apa berdinding kada pakai palester kan, berdinding batanya itu atap daun meja apa bangunlah seadanya, jangan memaksakan diri membangun megah tapi dengan haram. Nah, itu Ka'bah tuh pernah dulu tuh Ka'bah tuh di zaman dulu Bang lah, menurut riwayat tuh pernah roboh kali itu karena bencana alam banjir Ka'bah kan. Lalu dibangun Ka'bah tuh cuman duitnya itu nang halal itu seadanya aja, lalu dibangun seadanya aja, bahkan kada sempurna. Nah, itu di zaman itu ada pernah menurut riwayat, soalnya seadanya aja nang duit nang halal dia seadanya aja walaupun kada sempurna, ada tuntung. Kalau zaman sekarang kan tuntung benar ya, kalau sugih-sugih wah ini kalau di Arab Saudi itu minyak ya, kalau ambang minyak seluruh dunia dah sugih-sugih. Jadi pembantunya sugih situ Allah, apalagi jadi bosnya kita nih begawe di situ jadi TKW ya Allah, boleh ke kampung sugih ya bangun rumah bayar utang ya Allah. Nah, jadi ada zaman bahari itu ketika Ka'bah itu pernah runtuh mungkin bencana alam banjir, lalu dibangun dengan seadanya aja, ada soalnya memakai duit yang lain, tak pakai yang haram. Jadi dikiasakan aja kayak kita telah kita kada apa-apa misalnya mulai rumah, membangun rumah kada apa-apa gubuk tapi harta nang halal, daripada misalnya nang mewah tapi ulihan pemainan kan, ulihan berjudi kan, ulihan merampok korupsi. Nah, jangan kita kan setimbul kita itu mengadakan ibadah kada diterima Allah, mengadakan acara maulid Nabi Muhammad kada hadir apa haram kan. Timbul orang-orang kadakun, orang-orang saleh misalnya kadakun di situ misalnya. Ya Allah, roh-roh orang saleh kadakun hadir. Nah, itu. Di situ yang. Jadi walaupun gubuk tapi halal itu mulia. Bangunan itu daripada megah apa pencakar langit tapi haram kan, itu hina lah ibaratnya. Bisa jualan benda nih, bisa mulia bisa hina ya kalau tergantung dari harta halal ke haram ya Allah. Sama juga dikiaskan kita adalah tadi bangunan lah kita nih kada apa-apa makan sehari-hari kan biasa aja tapi halal ya Allah, daripada kita mewah tapi haram kan, dikiasakan. Lebih mulia makan nasi wak karing cacapan aja tapi halal itu lebih mulia itu di sisi Allah daripada makan yang mewah-mewah tapi yang haram itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikiasakan kan. Nah, kemudian 55, siapa yang hatinya tawadhu maka ialah orang yang dimuliakan oleh Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, salah hadisnya. Saya bilang tawadhu diangkat derajatnya di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Jalannya atau caranya supaya tawadhu ialah mengingat dosa aja. Nah, mengingat dosanya macam-macam, caranya adalah ada mengingat kejadian asal kejadian diri setetes air mani, ada juga
mengingat dosa bisa juga, mengingat aib seorang bisa juga. Nah, kalau sini kan mengingat dosa, aku ini banyaknya bisi dosa. Apa sombong-sombongan orang ya lah. Nah, mengingat dosa banyak benar. Bapak sombong-sombong. Terus saja menjalan dipaham lah. Halaman 13. Orang yang beribadah tetapi takabur ini sombong hatinya, anggaplah merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, itu kan takabur. Amun tawadu tadi merasa orang pandusanya, merasa orang paling banyak dosa sekampungan nih. Nah, ini kan takabur nih. Orang yang beribadah, walaupun ibadah tetapi hatinya takabur, maka hukumnya maksiat. Maksud maksiat itu hatinya itu nama maksiat lah, bukan ibadahnya itu. Hatinya itu ada maksiat hati, maksiat batin di dalam hatinya itu takabur. Contohnya kayak ini aja nah. Kita nih anggaplah misalnya kan manut ilmu itu masuk ke ibadah kalau nih. Bahkan ibadahnya nih pahalanya lebih gonol ya Allah daripada berjihad, menyumbang fisabilillah ya Allah. Jangan juga kita nih waktu menuntut ilmu batu bulik ya Allah, talewati orang anggaplah bubuhan preman-preman yang tato-tato, kadang-kadang cek botol, mabuknya di pinggir jalan kan. Wah gini aja gue mabuk aja. Makanya ponong kayak aku nih jangan nonton dalam hati. Wah yang ini jangan neraka sudah ini jangan. Aku nih surga aja. Itu kan sombong kan itu. Padahal belum tentu lagi. Siapa tahu kan inya waktu kada boleh panglah diturutin yang sombong tenan mabuknya tuh. Walaupun inya mabuk gitu ya. Mah ya untungnya ini yang nuntut ilmu aja. Aku nih geuyeun kayak ini terus gila aku nih sadar kan hatinya kan waduh nih. Walaupun inya mabuk tapi mabuknya yang dituruti lah. Nah hatinya tuh nang menyangka orang baik pada seorang itu nang dituruti. Ini menuntut ilmu ya Allah beribadah apa sih teman mari-marikan orang ahli maksiat itu takabur. Karena Allah Ta'ala tuh siapa tahu gimana apa kan Allah Ta'ala muqallibal qulub pula membolak-balikkan hati manusia bisa tahu ya kita bertobat gitu nah. Jadi kita melihat orang kayak itu jangan kita merasa lebih baik daripada orang itu. Kita baik sangka aja mungkin inya nih kena diterima Tuhan taubatnya. Dan orang yang bertobat itu mulia. Jadi inya nih belum lagi. Jadi inya gini insyaallah mulia gitu nah. Jangan apalagi bocah kamu gini ya biasanya ya Allah nyembeti orang nih. Nah, jadi nang bujurnya tuh kita beribadah tetap istiqamah, cuman hati kita dijaga. Jangan kita ujub dengan ibadah kita, jangan kita takabur dengan perbuatan ibadah kita. Kita ingat akan ini nikmat Allah, ibadahnya Allah udah bisa apa-apa juga. Gitu nah. Dan orang yang maksiat tetapi ia menyesal bertobatnya, apalagi sambil mengeluarkan air mata, maka hukumnya ibadah nang menyesalnya itulah, nang taubatnya itu nang ibadah. Adapun maksiatnya itu tetap maksiat ya udah bagus. Ya Allah, cuman sebaik-baik orang maksiat, orang sebaik-baik orang bersalah, orang apa tuh mengakui kesalahannya dan ada lagi berbulik ke kesalahan itu, bertobat bahasa kitanya, tawabun kan. Orang-orang bertobat gitu. Nah, berapa banyak kalau asalnya awalul lusus wa akhirul khusus. Awalnya kepala maling, kepala perampok, akhirnya menjadi orangnya khusus, menjadi wali Allah Ta'ala. Contohnya seperti Fudail bin Iyad, kepala perampok tuh, kepala penyamun dah. Akhirnya dia bertobat. Tuhan menghendaki bertobat menjadi ulama sufi, bahkan terkenal di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Fudail bin Iyad, asalnya perampok ya Allah, bertobat.
kayak almarhum Ustadz Arifin Ilham tuh banyak sidin menobatakan bubuhan-bubuhan preman-preman tuh. Akhirnya bertobat orang itu ya. 4 mengaji sidin meninggal dunia mau membaca la ilaha illallah. Waktu meninggalnya tuh baca la ilaha illallah, orang ini tato-tato. Baca preman lah. Bertobat di hadapan Ustadz Arifin Ilham mengaji 4. Baik orangnya. Meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Kayak kita nih tidak tahu lagi. Akhirnya oleh karena itu kita jangan merasa aman dengan ibadah, karena Allah Ta'ala yang menyelamatkan bukan ibadah, tapi jangan juga tapi ibadah ya Allah. Jadi maksiat kita nih maksiat ya kan pinanya hari-hari nih baik tergeca apa dosa kecil bisa ya Allah ada kerasaan. Nah, tapi kita bertaubat minta ampun kepada Allah, ya Allah astagfirullah rabbul baraya astagfirullah minal khataya. Tadi kita baca aku minta ampun daripada segala kesalahan. Apalagi mengeluarkan air mata, maka ujar Nabi lamun ikam tuh kadang bisa menangis, maka berusahalah supaya menangis juga. Barangnya diparahin apa? Bawang. Ini sih orang kada kalau menangis ini kan hatinya keras. Cuma kalau hatinya lembut tak dikisahkan sedikit saja masalah tersentuh menangis. Kita ini hati keras sebenarnya. Bahkan kerasnya ini lebih keras daripada batu. Kalau batu tuh di dalam goa misalnya dititik oleh banyu, titik setitik aja cuma panjang tik lubangnya. Nah, batu aja bisa berlubang. Hati manusia, nah wallahu alam tergantung orangnya. Nah, kebanyakan dosa tuh ya hati keras. Jadi supaya dosa ini berkurang baik istighfar kita minta ampun kepada Allah supaya hati lembut ya. Nah, teruslah. Belum lagi sejam lagi. 57. Kata Imam Ghazali, nah sidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, orang Bahari itu ada bapak ngaran samoan kuitan, samoan kai pun kita sakatulahan. Bahkan orang Bahari itu ini bangga dia menyambat ngaran abahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namun kita Bahari siapa ngaran Nabi Hikam? Ya sopan nyambat kuitan. Padahal bangga menyambat kuitan, artinya kan seorang misi kuitan lah. Ya kalau bukan anak dapat diilong ada. Memang ada abah seorang kan bin itu nah bangga kada sopan orang Arab tuh itu. Ini sopan di tahun yang ngaran abah. Nah, orang Bahari saking cintanya lawan Nabi Muhammad nih. Ngaran Muhammad, abah Muhammad, tai Muhammad. Imam Ghazali ini bahkan bukan ada salah sekali Ahmad, bukan ada salah lah kedengaran Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, luar biasa Qutbul Ulum, pangkat sidin, bahkan Hujjatul Islam, satu-satunya ulama dalam sejarah Islam yang bergerak Hujjatul Islam yang Ghazali Jasekong. Kalau Syekh Islam banyak, Ibnu Taimiyah, ya Pak Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Islam. Tapi kalau Hujjatul Islam ini Imam Ghazali. Hujjatul artinya kawan mendebat orang-orang hendak memusuhi Islam, hendak menembaki Islam nih dengan tuduhan-tuduhan yang menyesal. Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya itu luar biasa pembahasan itu mematahkan hujah-hujah orang yang hendak menghancurkan Islam. Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali ujar sidin apa? Siapa yang takwa maka ia juga yang mulia. Jangan takwa ini berat-berat kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Takwa itu nama gerang. Takut sama mertua yang lain. Takwa itu mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan yang Allah larang. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu takwa.
Ada pula ulama memanuakan tak itu je tawadu je leh. Orang takwa itu tawadu. Khaftu qanaah. Orang takwa itu qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Ada gelisah, ada resah. Cukup merasa cukup. Wow, wara itu meninggalkan syubhat apalagi haram. Ya itu yakin akan Allah, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan janji Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, karena yakin akan pertolongan Allah, takwa. Maka ia juga yang mulia. Jadilah mulia itu bukan perkara-perkara dunia ya Allah, tapi karena takwa. Siapapun orangnya, kalau dia takwa, maka dia mulia. Makanya sahabat Nabi kan, Sayyidina Bilal bin Rabah kan, seorang budak bukan daripada bangsa Arab, awak kulit hitam, tapi karena dia cinta kepada Nabi, takwa kepada Allah, maka dia dapat bisyarah, dapat kabar gembira Bilal masuk surga. Kenapa? Bunyi telapak kaki Bilal sudah kedengaran oleh Nabi. Di dalam surga sudah kedengaran oleh Nabi. Oh, sekalinya Sayyidina Bilal ini amalan sidin sembahyang sunat wudu. Maksudnya di samping kewajiban sembahyang sunat wudu, imbah tuntong wudu, sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Wasali sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku dalam takbiratul ihram aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah taala. Allahu akbar. Fatihah, kuliah, rakaat kedua Fatihah, qul huwallahu ahad, salam, doanya tuh kayak ini, Allahumma inni a'udzubika min dzikrid dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kesempitan dunia dan kesempitan di akhirat. Amun kada hafal doa bahasa Arab, bahasa kita kada bapak. Ya Allah, ulun berlindung dengan pian daripada kesempitan dunia, kesempitan di hari kiamatnya itu. Sembahyang sunat wudu, ada yang mengatakan sembahyang sunat wudu ini selama masih basah muha dengan air wudu. Bila masuk masjid lah sembahyang dulu, sembahyang dari masjid dulu, hanya sembahyang sunat wudu dulu. Soalnya kan yang satu marta saja kita mengerjakan sembahyang dari masjid itu tuntong masih basah juga lagi mau kita nih kalau yang banyak sembahyang sunat wudu. Jadilah sunatnya kita ibadah tuntong wudu itu jangan dilap-lapang sebenarnya yang basah tuh. Makroh melap kada batal penghulunya. Biasanya kita mungkin kalau gerah disertai dengan lapaluh le awak berwudu lo ambil aduk melap itu makroh. Jadi sunatnya itu biar aja nya bila titik ke bumi dosa kita diampuni. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain walaupun itu hadisnya dhaif, kita wudu banyu yang gugur menetes daripada air wudu tuh baik tangan diciptakan Allah seorang malaikat yang mana malaikat itu memintakan ampun kepada Allah bagi dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul. Jadi bagus kita imbat tentang wudu itu biar aja basah ya tenah titik diciptakan 1 titik seorang malaikat berapa titik lah hampir 10 titik 10 malaikat nang beristighfar untuk ampunan dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Nah itu cuma diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat dulu kan ada. Nah hebatnya umat Nabi Muhammad. Nampak tadi? Maksudnya meninggalkan yang wajib kan? Kalau mau, kalau mau tuh syaratnya orang-orang diampuni Tuhan, malaikat memintakan ampun, orang-orang sudah menunaikan kewajiban lawan Tuhan. Enggak ada mau itu gitu jauh ada sembahyang lagi ya.
malaikat ini sarik mun kada sembahyang itu mun malaikat sarik paling mendoakan aja mudahan nyawa celaka aja. Nah itu yang mendoakan ada mudahan nyawa beruntung ada mudahan mendoakan supaya dosa diampuni ada kan mau itu malaikat ini bisa kada hakur mendoakan bahkan sarik kada mau itu sama juga kita anu jar baca surat tabarak bagus ya anu kada disiksa di kubur baca surat tabarak aja semuanya ada lagi lah kita mau sama juga bila kita membaca doa batuntung azan itu kan doa itu maka dapat syafaat nabi ya batuntung azan baca doa itu semuanya ada lagi kada mau ya Allah orang dapat syafaat nabi dapat keampunan Allah bukan oleh malaikat itu orang yang sudah menunaikan kewajiban selesai kepada Allah kita. Nah, kata Imam Ghazali siapa yang takwa maka ia juga yang mulia. Dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Haridasi artinya lah. Coba kita artikan. Allah Ta'ala juga yang tahu tentang artinya. Cuman kita ini mengartikan sesuai napajar ulama aja. Wallahu a'lam ya Allah. Allah Ta'ala yang tahu. Waman dan barang siapa. Cuman itu kan mati bertemu ya. Idgam napa? Idgam digunah lah. Mati bertemu ya. Maka berendam itulah. Nah berendam tuh wajib berendam. Berdengung bahasa tajwidnya tuh. Wa may yattaqillaha dan barang siapa yang bertakwa ia akan Allah maksudnya mengerjakan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Jadi kayak sembahyang tadi artinya kan ada takwa karena kadang mengerjakan perintah Allah wudu aja enggak sembahyang. Nah, siapa saja bilian galakian yang bertakwa akan Allah napa jar ya ja'al niscaya menjadikan iya Allah lahu baginya bagi orang bertakwa tadi makhraja itu tempat jalan keluar bahasa kita solusi lah bagi setiap masalahnya. Nah, siapa namanya bila kita tuh hendak dapat solusi dalam kehidupan kita dunia kah dalam kubur kah di akhirat kah tidak ada jalan lain kecuali takwa kepada Allah. Nah takwa kepada Allah insyaallah mudah urusan. Wa yarzuqhu dan memberi rezeki akan dia iya Allah akan dia takwa min daripada tu min lah bukan mina lah nunnya sukun lah nunnya min lah bukan mina min daripada haitsu sekira-kira la yahtasibu tidak menyangka ia atau tidak disangka-sangka diberi rezeki Allah dia itu daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Coba kita lihat sejarah yang para wali-wali itu kan orangnya orang-orang takwa kepada Allah. Ibaratnya batu aja jadi emas kawan. Ya Allah. Ibaratnya orangnya sembahyang aja, tapi orang takwa deh. Ambil di pasapannya ada duit. Kadang cari orangnya. Bukan mencuri lah, bukan begeduhan tuyul lah. Memang Tuhan memudahkan kan orang yang wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang takwa kepada Allah mudah. Allah beri rezeki daripada sekira-kira tidak disangka-sangka. Termasuk tuh kada disangka-sangka tuh masuk surga bila hisab kada disangka-sangka masuk surga. Dan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ulun sampaikan satu buah undangan
dari Masjid Darul Aman Desa Bawahan Seberang, Kampung Purba, mengundang kepada pian-pian jamaah Majelis Dawatul Hasanah dan jamaah Masjid Dawatul Hasanah diundang untuk berhadir dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul Gurus Kumpul dan haul Habib Ahmad bin Muhdar pada hari Ahad ini tanggal 20 Februari 2022 jam 8 pagi, jam 8.30 pagi sampai dengan selesai di Masjid Darul Aman Desa Bawahan Seberang dengan penceramah Al-Mukarram Al-Ustaz Guru Haji Ilham Humaidi, alumni Tarim Hadramaut Yaman dari Banjarmasin. Diundang pian-pian yang hadir ini berataat. Taqabbalallahu minkum.